Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, selamat pagi teman-teman subscriber atau penonton umum yang mungkin belum subscribe channel saya agar bisa klik tombol subscribe di bawah dan terima kasih karena subscribe itu gratis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hadis baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia akan ilmu agama. Mungkin penonton bisa memahami dengan jelas apa sih maksud daripada hadis baginda Rasulullah ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia akan ilmu agama. Kita dapat beragama Islam ini pun sudah termasuk keuntungan yang besar, karena ini merupakan jaminan surga. Bersyukur kita dilahirkan di antara kalangan masyarakat atau lingkungan Islam dan orang-orang yang baik terhadap agama Islam. Coba bayangkan kita lahir, barangkali orang tua Islam, akan tetapi lingkungan kita tidak semuanya Islam. Itu terkadang agak sulit kita di masyarakat ya. Apalagi orang yang tidak Islam itu memerangi terhadap orang yang beragama Islam, seperti misalkan di Gaza, di Palestina. Masya Allah, jika seandainya kita di situ, apakah kita mampu masih mempertahankan iman? Allahu a'lam. Alhamdulillah kita dilahirkan di sini. Penonton sekalian mungkin juga mayoritasnya Islam, alhamdulillah. Dan Indonesia ini kebanyakannya penduduknya adalah Islam, dan Islam yang terbanyak di negara Indonesia, alhamdulillah. Nah, barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Berarti ini adalah suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mempelajari apa sih Islam itu. Jangan sampai Islam hanya sekedar cover atau hanya sekedar KTP yang tertulis bahwasanya kita beragama Islam.
Akan tetapi kita tidak tahu tentang bagaimana sih syariat-syariat Islam. Karena ada beberapa ilmu yang memang harus dipelajari, contohnya seperti ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Dan ingat, kita harus berguru untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi. Kalau ilmu-ilmu dunia ya mungkin bisa dicari kapan saja, akan tetapi ini dulu yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Apa tadi? Yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu intinya singkatnya adalah mempelajari tentang mengesahkan Allah, mengenal siapa itu Allah. Jadi kita kenali dulu siapa itu Allah, sehingga ketika kita sudah kenal, kita melanjutkan dengan pelajaran fikih. Maksudnya fikih itu adalah praktek ibadahnya. Setelah kita mengenal siapa yang disembah, maka kita melakukan praktek ibadahnya. Misalnya sholat. Nah, kita sudah tahu siapa yang disembah, yaitu Allah, Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mempelajari ilmu tauhid tadi. Nah, kemudian apa sih fungsinya ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang menentukan tentang kadar kualitas ibadah. Tasawuf itu artinya memutihkan, maksudnya memutihkan hati. Karena masalah tasawuf itu mempelajari masalah ilmu tentang hati, menata hati, manajemen kolbu. Semakin baik tasawuf seseorang, maka semakin bagus kualitas ibadah seseorang. Jadi ini ilmu yang sangat berkaitan dan sangat penting untuk dipelajari oleh seorang muslim. Nah, barang siapa yang mau belajar tentang ilmu agama Islam, maka itulah ciri bahwasanya Allah sedang menghendaki dia itu menjadi orang yang baik. Karena beramal kalau tanpa ilmu sulit. Ya. Bahkan ada hadis yang keras yang mengatakan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya pun tertolak. Oleh karena itu, bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Semoga Allah telah terus bimbing hati kita untuk mencintai ilmu dan terus mempelajari ilmu kepada siapapun yang memang ilmunya dianggap mumpuni, ilmunya yang dianggap cukup. Ya, terima kasih. Barangkali hanya ini hadis untuk hari ini. Semoga kedepannya Allah terus panjangkan umur kita agar bisa terus menambah kebaikan, dan kita melanjutkan dengan hadis-hadis yang lain insyaallah dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.